Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya terkait dengan Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Karena satu adalah bahwa punya dosa, ya punya salah dan hilaf 10 tahun memimpin. Ya. Apakah masyarakat Indonesia memaafkan? Ya, saya kira belum tentu begitu kan. Karena begitu banyak dosa-dosa Jokowi begitu. Ini bahkan ada seorang politisi PDIP yang mengatakan bahwa banyak ya kerusakan di pemerintahan Jokowi. Ya, seorang Jokowi minta maaf dianggap sebagai terlambat. Permintaan maaf ini Jokowi terlambat sudah ada kerusakan-kerusakan di pemerintahan Jokowi. Kabarnya begitu. Ini artinya apa? Artinya Jokowi sudah di ujung tanduk begitu kan ya. Jokowi sudah di ujung tanduk, tidak bisa ngapa-ngapain. Melihat dengan sebuah itu, jangan lupa begitu kan. Teori Jokowi kita harus lihat. Kalau mereka menangis berarti kan sebaliknya. Jangan-jangan ya hanya omong-omong, hanya omong kosong begitu kan. Kita lihat saja di situ. Makanya ya teori Jokowi ingat, rumusnya di situ begitu kan. Ya rumusnya di situ. Ya, jadi artinya apa? Artinya bisa saja dua perspektif ini adalah pertama adalah penyesalan, yang kedua adalah mungkin dosa-dosa Jokowi sudah mengingatkan, sudah ingat bahwa bagaimana tidak pro terhadap rakyat. Kan begitu. Tetapi mari kita baca lagi ya komentar-komentar netizen. Ini sangat banyak sekali komentar-komentarnya. Ini PDIP juga penyebab kerusakannya. Ini komentar netizen. PDIP cuci tangan, padahal Jokowi 10 tahun bersama mereka. Di akhir jabatannya Jokowi diserang PDIP. Kesalahannya Pak Presiden Jokowi apa sih? Percuma minta maaf kalau tidak disertai pengakuan kesalahan apa. Nih, banyak kerusakan di pemerintah Jokowi, tapi kami masih ingat siapa tim sukses dan partai pendukungnya. Jadi artinya apa? Artinya orang mengatakan bahwa PDIP juga menikmati kue-kue jabatan itu. Kabarnya begitu ya. Artinya begini, itu kan dulu begitu kan ya. Mungkin sudah bertobat atau bagaimana. Tapi yang jelas adalah apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi hari ini. Minta maaf itu percuma aja. Masyarakat itu tertawa. Justru dengan seorang Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia, masyarakat ya semakin menduga kuat bagaimana dosa-dosa Jokowi yang itu dilakukan begitu kan. Itu yang terjadi. Makanya seperti saya begitu melihat bahwa rumus Jokowi kan sering begitu kan. Teorinya jangan lupa teori Jokowi begitu kan ya. Biasanya kalau iya berarti kan tidak, kalau tidak berarti iya. Kalau menangis berarti ya kita mesti tafsirkan sendiri-sendirilah begitu kan. Makanya percumalah minta maaf kalau sudah terlambat. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ada yang mengatakan ya kok hanya minta maaf, seharusnya minta terima kasih juga kepada penerima bansos telah memenangkan Gibran jadi wapres. Ini komentar dari Abdullah Atong ya. Terus kemudian maafkanlah dia setelah dia ya kalau omon-omon, ini komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya minta maaf itu dengan serius ya. Tidak tidak lagi kemudian tidak pro terhadap rakyat. Kan begitu logikanya. Artinya seperti contoh kasus misalnya begitu IKN ini ya, bukan kasus sebenarnya IKN ya, yang kemudian sekarang kita lihat ya ada influencer, ada relawan katanya dibawa ke sana. Apakah tetap melakukan kesalahan-kesalahan itu? Saya kira urgensinya begitu kan. Mari kita baca apa yang kemudian disampaikan oleh kader PDIP ini begitu kan. Nampaknya permintaan Jokowi sudah minta maaf. Bisa dua, ya bisa tafsirkan dua. Minta maaf kepada Ibu Mega atau bagaimana. Sebut permintaan maaf Jokowi terlambat, PDIP mengatakan banyak kerusakan di pemerintahan seorang Jokowi. Ya, 2 bulan jelang usai pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin Presiden minta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat. Ia mengaku tak bisa menyenangkan semua pihak selama memimpin pemerintahan 2 periode terakhir. Menanggapi permintaan maaf Jokowi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar ya juga minta maaf balik ya karena kerap membuat repot dan berburuk sangka kepada seorang Jokowi.
Anwar mulai tugas dan amanat para pemimpin negara itu tidaklah mudah. Iya, tidaklah mudah begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau mereka kong kali kong dengan para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap negara kita, ini yang seharusnya kita berantas ya, bukan tiba-tiba menjadi penjilat ini, penjilat itu begitu. Artinya orang menganggap bahwa percuma ya seorang Jokowi itu nangis, tapi kesalahan-kesalahan itu ya yang kemudian masyarakat Indonesia tidak terima. Kita lihat saja apa yang dirilis oleh Tempo begitu. Ada 18 dosa-dosa seorang Jokowi. Salah satunya adalah dinasti politik. Nah, ini yang masyarakat masih melihat ini begitu. Saya kira dengan adanya dengan adanya seperti ini, sandiwara seperti ini ya orang sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi jangan-jangan itu hanya pencitraan. Itu bisa saja begitu. Maka dugaan-dugaan itu masyarakat sudah muncul karena biasanya seorang Jokowi itu ya teorinya ya rumusnya biasanya kalau iya berarti kan tidak. Maka kader PDP seolah-olah sekarang ini mengkritik habis-habisan karena kecewa begitu kan ya terhadap Jokowi. PDP saja sekelas Ibu Mega saja dikhianati begitu kan. Kita lihat saja bagaimana Gibran dipanggil ditanya, "Gibran, ya, akankah ya kamu akan menjadi wakil presiden dan dirong untuk menjadi presiden?" Dia mengatakan tidak ada. Dan bahkan ya di detik-detik akhir ya sebelum Gibran dideklarasikan 2 hari, Hamin 2 hari begitu kan ya. Mereka sudah mengatakan bahwa Gibran masih mendeklarasikan Ganjar pada waktu itu begitu kan. 2 hari dideklarasikan Gibran menjadi wakil presiden Prabowo, mereka sempat mendeklarasikan seorang Ganjar. Artinya kan ini gimana begitu kan. Tiba-tiba ya menjadi wakil presiden. Nampaknya usut punya usut, ternyata 7 kali seorang Jokowi menolak ya untuk Gibran menjadi wakil presiden. Ya kalau nggak salah lebih dari 7 kali. Dan ini sudah diungkap oleh Roma Hormuzi begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini Jokowi minta maaf sudah merasakan sebenarnya bagaimana ya seorang Jokowi sudah tidak dipedulikan lagi oleh rakyatnya ya. Bahkan kita lanjut ya, ini menanggapi permintaan maaf Presiden Jokowi jelang akhir masa jabatannya, juru bicara PDP Perjuangan Ciko Hakim menganggap sudah terlambat. Kata Ciko ya permintaan maaf terlambat karena menurutnya banyak kerusakan yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu yang disebut Ciko yakni pembegalan konstitusi untuk meloloskan anak Jokowi maju di Pilpres. Itu salah satunya. Sehingga menjadi dinasti politik yang sangat kuat. Konstitusi yang kemudian dipreteli, ada si paman di situ begitu kan ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Gibran bisa lolos menjadi wakil presiden. Tapi jangan sampai lagi begitu kan ya seorang Jokowi akan memimpin bangsa kita lagi kan begitu. Kalau kita punya feeling yang cerdas begitu. Maka saya kira inilah politik dosa-dosa seorang Jokowi sehingga mereka menangis, meratapi bagaimana kesalahan-kesalahan ya. Kalau bersama dengan PDIP dulu bagaimana? Sebenarnya cukup menjadi prihatin kepada PDIP begitu kan ya. Salah satu yang kemudian kacau balau PDIP hari ini ya seperti itu begitu kan ya. Akhirnya seorang Jokowi bisa mempertaruhkan reputasi dia untuk demi ya satu ada kepentingan politik begitu kan ya, bahkan bisa mengkhianati seorang PDIP padahal mereka dan keluarga mereka dibesarkan oleh PDIP. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.